Film dimulai di rumah Talma. Seorang nenek bersemangat berusia 93 tahun. Dan cucunya, Daniel. Daniel dengan sabar mengajari Talma cara menggunakan komputer baru karena dia ingin mendengarkan musik klasik yang mengingatkannya pada mendiang suaminya. Nah, meskipun sudah tua dan kesehatannya tidak sebaik dulu, Talma hidup cukup mandiri dan suka menghabiskan waktu dengan Daniel, satu-satunya cucunya. Berbeda dengan ibunya, Gail, Daniel punya cara santai dalam merawat Talma. Dia cuma memastikan neneknya memakai jam tangan pelacak supaya tidak tersesat. Saat dia sendirian, Talma menikmati hobi-hobi biasanya seperti memutar ulang pesan suara lama dari Nat. Tetapi rutinitasnya terganggu saat ia mendapat telepon dari Daniel. Dia bilang dia sudah ditangkap karena mobilnya menabrak orang dan butuh $10.000 untuk uang jaminan. Malu dan putus asa, dia meminta bantuan Talma. Dalam kepanikan, Talma menggunakan tabungan pemakamannya dan cepat-cepat mengirimkan uang tersebut ke alamat yang diberikan. Tetapi Daniel tidak bisa dihubungi setelah mengirim uang. Gail menelepon Talma dengan khawatir tentang masalah yang diduga terjadi pada Daniel. Tapi kebingungan itu cepat teratasi saat Daniel muncul di rumah dan bilang dia tidur seharian. Talma kemudian sadar bahwa dia telah ditipu oleh penipu. Dia mengabaikan jaminan keluarga bahwa uangnya mungkin bisa dipulihkan, dan penjelasan polisi bahwa penipuan seperti ini sering terjadi dan sulit dipecahkan. Bagi Talma, ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harga diri. Dia memutuskan untuk mengejar penipu itu dengan caranya sendiri. Menggunakan alamat tempat mengirimkan uang, tetapi perlu perjalanan jauh ke kota lain. Saat dia mencoba minta bantuan teman-teman lamanya, kebanyakan dari mereka terlalu sibuk dengan masalah masing-masing. Dia lalu memikirkan rencana, meminta Daniel mengantarnya ke panti jompo, dengan berpura-pura ingin mengunjungi teman. Ben, Talma dan Ben mempunyai hubungan di masa muda mereka. Tetapi akhirnya dia memilih untuk menikah dengan Nat. Meski begitu, mereka tetap berteman. Tapi tujuan sebenarnya Talma adalah meminjam skuter listrik kesayangan Ben supaya dia bisa mencari penipu. Ben ragu karena dia menyayangi skuternya dan khawatir Talma akan menganggapnya lemah. Tapi Talma meyakinkannya untuk mencoba. Bilang dia mau lihat bagaimana penampilannya di skuter itu. Begitu Ben setuju, Talma langsung melesat pergi, membuat Ben dan Daniel terkejut dengan tindakannya yang berani. Di pintu keluar, Ben menghentikan Talma dan bilang kalau dia mau ikut jika Talma mengambil skuter itu dalam misinya untuk balas dendam. Talma merasa ragu dan khawatir kalau Ben bisa memperumit segalanya. Tapi dia setuju karena butuh bantuan Ben. Sementara itu, Daniel dan orang tuanya panik banget tentang hilangnya Talma yang mendadak. Mereka memarahi staf panti jompo karena tidak bekerja dengan baik, dan berharap ada sistem pelacak untuk orang tua yang hilang. Di tempat lain, Talma dan Ben mengendarai skuter mengelilingi kota. Pertama-tama, mereka menuju rumah teman Talma, Mona. Mona memiliki senjata yang mungkin berguna jika para penipu bertindak agresif. Mona tinggal sendirian, ditinggal anak-anaknya dan sangat senang melihat Talma dan Ben. Saat Ben ngobrol dengan Mona, Talma mengenda di dalam rumah mencari senjata seperti seorang mata-mata. Dia menemukannya, tapi tidak sengaja menembakkan dan memecahkan vas. Untungnya, Mona tidak mendengar suara itu. Ketika mereka meninggalkan rumah Mona, Talma berpikir tentang kesedihan orang tua yang terabaikan dan berjanji tidak pernah mengakhiri hidupnya seperti itu. Ben berkomentar bahwa semakin tua tubuh jadi lemah meskipun pikiran tetap tajam. Di saat itu, Daniel melihat Talma secara tidak sengaja mengunggah foto di Instagram dan ingat bahwa dia bisa melacaknya pakai jam pelacak. Petunjuk ini membawa Daniel dan orang tuanya langsung ke pom bensin di mana Talma dan Ben berhenti untuk ngecar skuter. Menyadari keluarganya sudah dekat, Talma membuang jam pelacak di pom bensin dan pergi dengan skuter, yang membuat keluarganya makin khawatir. Terutama Daniel merasa khawatir, karena ia menyalahkan dirinya sendiri atas petualangan berbahaya neneknya. Talma dan Ben mengalami masalah mereka sendiri setelah salah jalan. Mereka turun dari skuter dan mulai berdebat. Ben mengkritik misi mereka sebagai hal bodoh, mengatakan mereka seharusnya tetap pada aktivitas yang aman seperti merajut, bukan melakukan hal berisiko. Sementara mereka bertengkar, seorang pengemudi mabuk menabrak skuter mereka, menghancurkannya. Tanpa merasa terganggu, Velma ngotot mau jalan kaki, tapi dia cepat-cepat merasa kesulitan. Saat malam tiba, dia terjatuh dan tidak bisa bangkit. Saat Velma butuh bantuan, Ben membantunya dengan teknik yang dia pelajari di panti jompo.
Dia meyakinkan Velma bahwa sedikit petualangan itu bagus. Bahkan di usia mereka, dia berjanji akan tetap menemani. Beruntung mereka bertemu Louis, teman lama yang sedang lewat, dan memberikan tumpangan buat mereka. Itu membantu mendekati tujuan mereka. Sampai mereka tiba di sebuah toko parfum juga berfungsi sebagai pusat pengiriman dengan banyak lemari. Talma dengan cepat menemukan lemari tempat dia mengirim uang. Mereka melihat seorang pemuda, Michael, mengambil amplop dari lemari itu dan mengikutinya. Sebelum masuk, Talma dan Ben menghubungkan ponsel mereka ke alat bantu dengar, menggunakannya seperti walkie-talkie. Saat mereka menyusuri toko, Talma menemukan Harvey, pemilik toko yang sudah tua, dan otak di balik penipuan yang menargetkan orang tua. Harvey dibantu oleh cucunya, Michael, yang berpura-pura sebagai Daniel, menghadang Talma, menendang ponselnya dan mengejek usahanya untuk mendapatkan uangnya kembali. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjaga penipuannya tetap berjalan. Dalam momen tegang itu, Talma tiba-tiba terlihat bingung, berperilaku seolah-olah dia kehilangan ingatan. Michael dan Harvey yang khawatir berusaha menenangkannya. Tapi mereka segera menyadari bahwa Talma hanya berpura-pura. Dia dengan cepat mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Harvey, membuat Michael panik dan berlari. Ben bergerak cepat dan menjatuhkan Michael saat dia mencoba melarikan diri. Talma yang tegas dan tanpa rasa takut, memaksa Harvey untuk mengembalikan uangnya, dengan menembakkan tembakan peringatan ke dinding sebagai tanda bahwa dia serius. Mengambil kembali uangnya jadi sulit ketika Talma menyadari uangnya telah dipindahkan ke akun online, sesuatu yang tidak dia tahu. Akhirnya dia harus menelepon Daniel untuk minta bantuan. Dengan lega mengetahui dia aman, Daniel membantunya lewat telepon, menunjukkan cara mengakses rekening bank. Dengan panduan darinya, Talma berhasil masuk dan hampir mendapatkan uangnya kembali ketika Michael tiba-tiba kembali, mengalihkan perhatian Ben. Melihat kesempatan itu, Harvey mencoba mematikan komputer untuk menghentikan transfer. Talma dengan cepat mengambil tabung oksigennya agar dia tidak mengganggu. Dia kemudian menghadapi Michael, mengomeli dia karena menipu dan memanfaatkan orang tua, memberitahunya bahwa kakeknya hanya memanfaatkannya. Talma berhasil mentransfer uangnya kembali ke akunnya. Dia menembakkan beberapa peluru ke komputer untuk memastikan transfer tidak bisa dibatalkan. Talma mengkritik Harvey karena menipu senior lainnya dan memperingatinya bahwa masa depannya akan dipenuhi dengan kesepian dan penyesalan. Dia kemudian mengambil rokok dari mulut Harvey, memperingatkannya tentang bahaya merokok, terutama di dekat tangki oksigen. Saat Talma meninggalkan toko, dia melemparkan rokok itu ke tempat sampah yang menyebabkan ledakan dari tangki oksigen yang tersembunyi. Akhir yang dramatis ketika Daniel datang untuk menjemput Talma dan Ben. Talma memberitahunya untuk menyimpan semua yang terjadi sebagai rahasia dari orang tuanya. Ketika mereka kembali ke panti, Talma mengucapkan selamat tinggal kepada Ben, sambil tersenyum memikirkan petualangan tak terduga mereka. Dia berjanji bahwa sekarang dia sudah mendapatkan uangnya kembali, dia akan lebih sering datang mengunjunginya. Beberapa minggu kemudian, hidup Talma kembali normal. Dia dan Daniel mengunjungi makam Ned bersama-sama, meletakkan bunga sebagai cara untuk mengenangnya di momen emosional itu. Daniel membagikan perasaannya takut kehilangan Talma suatu hari nanti. Talma selalu bijak dan bilang agar dia fokus menikmati hidup dan menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir tentang kepergiannya, mengingatkan bahwa cinta dan pelajaran hidup yang dia berikan jauh lebih berharga daripada barang-barang material. Dia menekankan bahwa hadiah terpenting yang bisa ditinggalkan siapapun adalah kenangan bahagia yang bertahan seumur hidup. Jadi, pelajaran dari cerita ini adalah meskipun kamu sudah 93 tahun, kamu tetap bisa mengakali penipu, mencuri skuter, dan menyebabkan ledakan.